Nah, Mose tadi kan kita bicara titik balik tuh ya. Kamu kemudian sadar ketika teman main kamu itu marah-marah sama kamu dan kamu merasa orang ini bodoh banget ya kok marah-marah kayak gini. Tapi kamu bilang lebih bodoh lagi kamu karena mau main sama dia. Ya, terus kamu buat public statement, saya tidak akan main game lagi. Jangan ajak saya main game lagi. Apa ada langkah-langkah berikutnya atau ada kisah-kisah lain dari titik balik tersebut? Ya. Yang pertama saya mau katakan adalah kita tidak bisa membantu orang yang tidak mau dibantu. Jadi saya harus rela dibantu, menyatakan saya mau dibantu sebelum papa dan mama bisa benar-benar membantu saya. Kalau orang tua menuntut anak-anak sebelum anak-anak mau berubah atau mengakui ada masalah, orang tua akan kecapean dan masalah itu tidak akan selesai. Jadi kita harus mengakui pertama kali ini saya ada masalah, saya harus keluar. Waktu saya keluar, saya kerjasama dengan papa, rekonsiliasi, saling memaafkan. Karena ada kesalahan saya sebagai anak yang pecandu, tapi juga ada kesalahan papa yang tidak hadir. Papa pulang menolak ratusan undangan pelayanan, rugi ratusan juta untuk bersama dengan saya, untuk memulihkan hubungan kita. Nah, jadi dengan bekerja sama sekarang saya bisa mencari aktivitas-aktivitas lain yang lebih menarik daripada game. Nah, ini yang penting, karena kalau anak memulai pemulihannya, orang tua yang mempercepat. Orang tua adalah kunci mempercepat pemulihan. Karena yang bisa merekayasa lingkungan itu orang tua. Misalnya kalau saya mau les skill apa yang baru gitu, les drum, les gitar, orang tua akan yang punya uang. Saya tidak bisa memulai sendiri. Kalau mau ganti ke sekolah yang lebih sehat, gereja yang lebih sehat, itu kan juga ada keputusan orang tua. Nah, ini perlu kerjasama dan bantuan orang tua, baik menurut otoritas dan finansial juga. Nah berarti kamu sekarang nggak main game sama sekali? Saya nggak main game sama sekali. Sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah kemudian ada nggak angka statistik secara maksudnya yang secara baku gitu ya? Maksudnya seberapa parah sih angka kecanduan game ini yang ada baik di Indonesia atau mungkin global? Nah saya memulai sebenarnya itu candu game itu yang game online saja yang benar-benar bikin candu. Kalau game offline single player itu jarang bisa membuat candu. Karena yang penting itu adalah komunitasnya kan. Nah komunitas game online ini sangat besar dan hanya sedikit orang yang mengerti. Misalnya di Indonesia menurut survei tirto.id, 80% anak laki-laki remaja itu sudah regularly main game online. Nah, dan mereka ini bisa bermain berjam-jam dan karena apalah ada masalah dalam keluarganya apa, tidak ada yang menghentikan mereka. Inilah alasannya begitu banyak anak-anak larinya ke game karena dari dulu sejak kecil sudah disodorin HP, disodorin apa. Mana waktu mereka dewasa mereka cari ke HP lagi untuk menenangkan diri. Apakah yang kejadian dengan Mose ini, apakah suatu refleksi yang sedang terjadi di kebanyakan keluarga yang lain dan juga secara global gitu? Benar, dalam riset saya menemukan ada ratusan juta orang yang bermasalah dengan candu internet. Puluhan juta orang di Indonesia masalah dengan candu game online. Jadi kalau pemirsa mengalami masalah ini dengan diri sendiri atau dengan keluarga, itu tidak sendirian. Kita semua tidak sendirian, kita semua bergumul. Nah dampak negatif nih yang paling buruk nih sebenarnya end product daripada kehancuran ini apa gitu? Sebenarnya itu kehilangan waktu dan kesempatan. Saya misalnya sedang belajar bahasa Spanyol di Amerika. Ahora yo puedo hablar español, sekarang saya bisa bicara bahasa Spanyol. Karena saya menghabiskan kira-kira beberapa 1000 jam lah untuk belajar bahasa ini. Nah saya main game itu sampai 10.000 jam. Mungkin saya bisa belajar 10 bahasa lain. Kalau saya tidak membuang waktu. Kesempatan hilang. Hubungan kehangatan relasi dengan keluarga hilang dan tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang baik tentu saja kalau tidak punya waktu untuk Tuhan. Nah sekarang gini Mose, ada begitu banyak orang tua di luar sana yang anaknya kecanduan game dan mereka nggak tahu apa yang harus mereka buat karena semua yang mereka buat salah di mata anaknya. Semua bantuan yang ingin diberikan ditolak sama anaknya. Anaknya marah sama orang tuanya, ya kan, umpat-umpat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada orang tua juga yang berpikir, ya udah kalau gitu gue sekalian main game bareng sama dia. Menurut kamu apa hematnya yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa membantu anaknya? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Yang kita perlu sadari dulu adalah game online itu adalah buah, itu bukan akar masalah. Buah bukan akar masalah. Dan yang kelihatan itu kalau ada nilainya jelek kan, tapi kita perlu menelusuri nih, apa penyebabnya. Nah banyak anak dari generasi saya itu misalnya punya depresi yang sangat berat atau kecemasan. Nah itu bukan dosa, memang itu pergumulan yang kita semua lalui. Nah kalau kita bisa memberikan anak bantuan ini, cari konselor kepada siapa, ini perlu bantuan konseling siapa, itu bisa membantu kita mengelola masalah-masalah itu. Nah kalau kita sudah tidak
bermasalah dengan depresi atau kecemasan atau candu pornografi, kita bisa lebih mudah pulih. Yang orang tua juga bisa lakukan adalah mencari tes, memberikan psikotes kepada anak. Kenapa penting? Karena sebenarnya candu ini sangat terkait dengan banyak candu-candu lain kan, seperti saya bilang depresi, kecemasan. Ada juga satu statistik yang menarik, 58% anak remaja yang candu game online itu ternyata punya ADHD. Itu adalah disorder yang mengganggu perhatian fokus kita sehingga kita susah belajar. Susah belajar di sekolah, nilainya buruk, merasa malu, cari kesenangan dalam game, pengakuan dalam game. Nah, ada juga berbagai masalah lain seperti bipolar, OCD, itu semuanya terkait dengan masalah game ini nih. Anak-anak yang bermasalah seperti ini, kalau masalah-masalah akarnya tidak selesai, ini pasti buahnya ini masih akan ada terus nih. Misalnya kalau dia selesai main game, nanti dia candu seks bebas atau pornografi atau alkohol atau apa. Yang perlu kita tanggapi adalah akarnya. Itu yang paling penting. Mencari akarnya dengan bantuan psikotes. Psikotes, Ya. atau dibawa ke konselor tadi bilang ya, dibarengin dengan psikologis atau psikiater. Ya. Nah oke, sekarang kita masuk nih ke how to-nya. Bagaimana dari pengalaman Musus dan dari, ini kan sekarang kamu, you are a scholar now. Yes, sir. Nah bagaimana caranya secara, bukan cuma teoritis tetapi secara praktikal, kita bisa ngajarkan kepada para pemirsa untuk how to keluar dari kecanduan game dan pulih gitu. Silakan. Jadi kalau mau pulih, tadi saya sudah menyatakan ada kenyataan komitmen pribadi. Ya. Nomor Dan satu komitmen pribadi. Ya. Okay. Kemudian harus ada rekonsiliasi dalam keluarga. Biasanya ini masalah karena ada keluarga yang pengabaian atau banyak konflik. Jadi perlu ada rekonsiliasi dengan keluarga. Kalau ada konflik itu biasanya perlu bantuan konselor karena anak itu kan merasa benar, orang tua merasa benar, susah nyambungnya. Jadi orang yang online game addiction, mereka harus sadar bahwa ini nggak baik buat diri mereka. Iya. Selama mereka nggak pernah sadar itu nggak akan pernah menjadi satu komitmen yang muncul untuk mereka bisa disembuhkan. Benar. Karena ini menjadi seperti suatu penyakit yang menggerogotin fungsi otak mereka, fungsi tubuh mereka, fungsi sosial mereka. Oke,